Anak kecil ini sedang membuat pistol. Dia memoles laras pistol dan memasukkan bahan peledak. Kemudian membuat penutupnya, akhirnya dia berhasil menciptakan pistol. Ketika ia tumbuh dewasa, ia mengikuti hobinya, dan menciptakan generasi pertama dari AK-47. Ini adalah senjata yang paling banyak membunuh orang. Dari tentara hingga pemberontak pernah menggunakannya. Karena harganya murah dan stabilitas yang tinggi. Penjualan melampaui ratusan juta, dan menjadi juara pertama di dunia. Ini adalah senjata yang diciptakan Kalashnikov pada tahun 1947. Diberi nama AK-47. Tahun 1941, tentara Jerman menyerang ke tanah Soviet. Kalashnikov adalah komandan tank. Namun dia terluka saat perang, dan akan diantar pulang untuk penyembuhan. Mobilnya terjebak di tanah. Kalashnikov dan letnan pergi ke desa untuk mencari kuda. Akibatnya, mereka bertemu tentara Jerman. Letnan segera menembakkan pistol, tapi tentara lain bergegas keluar. Pistol baru letnan tersangkut. Kalashnikov segera menghabisi prajurit lain. Saat di atas kereta kuda, Kalashnikov segera menemukan alasannya. Laras pistol kemasukan air dan pistol juga tidak bertenaga. Letnan merasa sangat penasaran. Bagaimana dia bisa mengetahui semua ini? Kalashnikov bilang dirinya ada mimpi untuk membuat senjata. Tahun 1942, setelah Kalashnikov sembuh dan akan pulang rumah, kereta penuh dengan tentara yang terluka. Seorang prajurit yang cedera berkata, "Jika ada senjata bagus maka kerugian prajurit akan menurun." Kalashnikov mengeluarkan bukunya, dan berkata ingin membuat senjata yang bagus. Prajurit itu sangat terkejut. Ini semakin memastikan keinginan Kalashnikov untuk membuat senjata. Jadi dia tidak pulang rumah. Dia datang ke pabrik mesin kereta tempat dulu dia bekerja. Dia bilang dia ingin membuat senjata di sini. Tapi pemimpin berpikir dia terlalu naif. Ini bahkan sedikit konyol. Sehingga dia mengusirnya. Kalashnikov merasa sangat kecewa. Tapi sang kuasa memberikan kesempatan. Seorang jenderal baru saja kembali dari perang. Dia segera menghampirinya dan mengatakan apa yang dia pikirkan. Tak disangka dia mendapatkan surat rekomendasi jenderal. Pemimpin hanya bisa mengatur tempat untuknya. Kalashnikov tidak mengerti cara desain. Dia mulai menggambar dengan luka-lukanya. Ini adalah perjalanan AK generasi pertama. Kalashnikov tidur di bengkel di malam hari. Ada orang di sebelah PLTA. Dia ingin meminta bantuan. Tapi pemimpin sangat tidak setuju. Tapi saat ini dirinya tidak bisa melakukannya sendiri. Saat ini sekelompok pekerja menjadi sukarelawan, membantu dia membuat pistol setelah bekerja. Ini adalah titik balik dalam hidup Kalashnikov. Orang-orang ini adalah pekerja yang luar biasa dengan mekanika terbaik. Dalam upaya siang dan malam semua orang. Pistol pertama dibuat dengan mata telanjang. Sekelompok orang bersiap untuk menguji senjata mereka. Adegan ini membuat pemimpin terdiam. Uji tembakan pertama dengan mudah melalui laras besi. Kemudian tembakan beruntun, Kalashnikov telah berhasil. Kemampuan menembak senjata sangat stabil. Dia pergi ke atasannya dengan pistol. Tapi dia dipenjara karena membuat pistol. Seorang kolonel merasa sedikit menarik ketika dia mengetahui ini. Jadi mereka mengambil pistol untuk mengujinya. Setelah uji coba menembak, semua peluru tepat mengenai sasaran. Pada titik ini semua orang masih menertawakan Kalashnikov. Seorang pria konyol mana mungkin menjadi seorang penemu? Tapi tak disangka mereka salah sangka. Tapi pistol ini jika ingin diproduksi secara massal, maka harus memenangkan perlombaan senjata. Kolonel membawa jenderal untuk menguji pistol. Hasil uji coba membuat jenderal sangat puas. Dia meminta Kalashnikov mewakili militer untuk mengikuti perlombaan senjata. Itu membuatnya sangat bersemangat. Kalashnikov dikirim ke Moskow. Ada lembaga penelitian senjata di sini. Kalashnikov juga memiliki kantor independen yang lengkap. Tapi sekarang ada masalah, dia tidak mengerti desain. Sehingga tidak bisa menggambar desain senjata. Jadi lembaga penelitian mengirimkan seorang wanita bernama Mosifa untuk membantunya. Pistol Kalashnikov terus diubah dan diuji. Karena keduanya bekerja bersama setiap hari. Sehingga saling jatuh cinta. Tapi sangat disayangkan. Pistol Kalashnikov kalah dalam perlombaan. Itu membuatnya merasa sangat tertekan.
Tapi pemimpin mengakui bakatnya. Dia memintanya pergi ke tempat lain untuk membuat senapan mesin ringan. Itu berarti dia akan meninggalkan tempat ini. Perasaan Kalashnikov saat ini sangat kacau. Segera dari kerja keras dia dan para pekerja, dia berhasil merancang senapan mesin ringan. Setelah diuji, hasilnya sangat bagus. Dia merasa bahwa dia pasti bisa memenangkan pertandingan kali ini. Jadi dia kembali ke Moskow dengan senapan mesin ringan. Terlebih dulu dia bertemu Mosifa. Keduanya juga mulai bermesraan. Segera pertandingan uji coba senapan mesin ringan dimulai. Kalashnikov sangat percaya diri. Tapi sang kuasa masih bercanda dengannya. Tak satu pun dari mereka yang dipilih. Kalashnikov sangat marah dan bertemu dokter militer. Dia ingin kembali ke medan perang untuk menunjukkan harga dirinya. Tapi lengan kirinya gagal tes medis militer. Kalashnikov merasa sangat kecewa. Segera Perang Dunia Kedua berakhir. Jerman menyatakan penyerahan diri. Uni Soviet juga memenangkan perang ini. Semua orang bersorak gembira. Tapi Kalashnikov semakin sedih, karena perang selesai. Itu berarti dia tidak ada kesempatan untuk menciptakan senjata lagi. Tapi kali ini ada kabar baik. Panglima meminta bantuan agar tentara bisa meneruskan penelitian pembuatan senjata. Tidak ada yang bisa membayangkan. Tahun 1947, pistol pada gambar ini terjual dengan laris. Itu adalah AK-47. Orang yang menciptakannya adalah Kalashnikov. Kalashnikov terus mengubah dan menguji coba AK-47. Karena dia tahu senjata yang bagus. Tidak boleh ada kelemahan. Agar dapat meminimalkan kegagalan senjata api. Senjata ini masih menjadi produksi massal pada saat itu. Tapi segera sekotak AK-47 diproduksi. Kalashnikov dengan hati-hati membongkar dan merakit pistolnya. Dia tidak sabar untuk melakukan tembakan uji coba di lapangan. Tapi lapangan telah diambil oleh pesaingnya. Dia tidak bisa menunggu 1 hari pun. Tak berdaya. Dia menemukan ember besi kemudian menggambar sasaran. Setelah beberapa kali tembak berhasil mengenai sasaran. Kemudian tembakan beruntun dan sangat stabil. Suara tembakan yang kuat segera menarik perhatian sehingga Kalashnikov ditangkap. Saat ini, dia melihat lubang peluru pada laras besi. Dia merasa sangat bahagia. Karena hampir tidak ada yang tidak mengenai sasaran. Segera kabar ini mencapai telinga Jenderal Kardif. Itulah orang yang merancang pistol ini. Dia ingat pistol Kalashnikov dalam perlombaan sebelumnya. Dia bilang dia ingin melihat pistol baru Kalashnikov. Kalashnikov mengambil AK-47 keluar dari lemari. Di depan jenderal. Dia melepaskan semua bagian pistol. Karena desainnya cukup sederhana dan jenderal juga sangat berpengalaman. Dari pandangan pertama dia tahu pistol itu akan menang. Dan meminta orang menarik senjata sendiri dan mengunci mereka. Pistol ini adalah masa depan, awal dari perlombaan senjata. Semua senjata diuji dalam kondisi buruk. Tapi pada dasarnya semuanya mengalami masalah. Hanya AK-47 milik Kalashnikov. Tak kira dikubur di pasir atau direndam di air. Masih bisa mengeluarkan peluru tanpa ada kesalahan. Dan efek dan akurasi tembakan sangat tepat. Kalashnikov akhirnya berhasil. AK-47 dimasukkan ke dalam produksi massal. Dia masih berusia 28 tahun. Tahun ini dianugerahi banyak penghargaan. Dia datang ke lokasi latihan. Kelompok ini telah menguji coba AK-47 untuk waktu yang lama. Nama Kalashnikov akan masuk di daftar pencipta senjata. Senjatanya adalah sebuah masa depan.